Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematika tentang makanan sehat, subtematika pembelajaran kelima dan keenam untuk kelas 5 semester 1. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini ya. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kelima dan keenam ini yaitu materi IPA KD 3.3 tentang penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia, materi Bahasa Indonesia KD 3.4 tentang iklan elektronik layanan masyarakat, materi SPDB KD 3.4 tentang karya seni rupa, dan materi PPKN KD 3.3 tentang pentingnya keanekaragaman. Nah, tentunya kalian masih ingat tentang organ pencernaan manusia dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, mulut. Fungsi mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Yang kedua, ada kerongkongan. Fungsinya adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung, jadi sebagai perantara. Selanjutnya ada lambung. Fungsinya adalah mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi serta penghasil pepsinogen. Selanjutnya ada usus halus. Fungsinya adalah mencerna makanan secara kimiawi dan menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya ada usus besar, itu fungsinya untuk mengabsorpsi air dan mineral, dan juga tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Selanjutnya ada anus, yaitu fungsinya adalah tempat keluarnya kotoran dan usus besar. Nah, ini apabila rektum telah penuh dengan kotoran, maka rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh melalui anus. Anak-anak tentunya juga masih ingat ya tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Salah satunya adalah penyakit MAH. Nah, MAH ini merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Gejalanya nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Penyebabnya adalah luka pada lambung. Ini biasanya bagi orang-orang yang telat makan. Cara mengatasi yaitu antibiotik dan antasida. Gangguan pada organ pencernaan manusia yang selanjutnya adalah diare. Nah, diare ini merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Gejalanya yaitu perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Penyebabnya infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Cara mengatasinya beristirahat yang cukup dan banyak minum. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membuat naskah iklan atau storyboard. Nah, untuk membuat iklan yang efektif, harus mempertimbangkan berbagai materi yang ada di dalam iklan tersebut, mulai dari penggunaan gambar, teks, suara, maupun video. Setelah iklan dibuat, maka diperlukan juga perlengkapan pendukung iklan, supaya iklan terlihat lebih menarik. Bila kita membuat iklan tentang kesehatan organ pencernaan, maka kita dapat menggunakan perlengkapan pendukung seperti sabun, piring, gelas, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sebelumnya kita juga sudah membuat iklan elektronik berupa iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Supaya iklan layanan masyarakat efektif, harus memperhatikan aspek verbal dan visual. Aspek verbal yaitu ragam bahasa, gaya penulisan, dan tema. Sedangkan aspek visual, cara penggambaran melalui ilustrasi atau gambar yang jelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menampilkan iklan di depan orang banyak yaitu yang pertama,
berbicara dengan suara keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang keempat, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Yang kelima, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Yang keenam, melakukan kontak mata dengan penonton. Yang ketujuh, tidak menghalangi pandangan penonton. Dan yang terakhir, tampil penuh percaya diri. Anak-anak, keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Anak-anak, dalam membuat batik diperlukan alat dan bahan membatik. Yang pertama, kain. Yang kedua, canting. Yang ketiga, malam atau lilin batik. Yang keempat, wajan dan kompor kecil. Yang kelima, gawangan. Berikut ini beberapa contoh motif batik di Nusantara dan maknanya. Yang pertama ada motif batik Cirebon. Ini yang paling terkenal adalah motif Megamendung. Makna dari motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Selanjutnya ada motif batik Pekalongan. Motif yang paling populer dari Pekalongan adalah motif batik Jelamprang. Motif batik ini berupa bunga padma yang memiliki arti sebagai perlambangan kehidupan. Selanjutnya ada motif batik Solo. Yang paling terkenal adalah motif batik Parang. Makna yang terkandung dalam batik Parang adalah nasihat agar seseorang yang mengenakan tidak pernah menyerah, tidak pernah putus dalam upaya memperbaiki diri dan memperjuangkan kesejahteraan. Selanjutnya ada motif batik Yogyakarta. Ini yang paling terkenal adalah motif Kawung. Motif ini juga digambarkan sebagai gambar bunga lotus atau teratai. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Ada beberapa teknik dalam membuat batik. Yang pertama ada teknik canting tulis. Yang kedua ada teknik celup ikat. Yang ketiga ada teknik printing. Yang keempat ada teknik cap. Dan yang kelima ada teknik colet. Nah, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa. Namun, batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera,
dan batik Papua. Sekian pembelajaran kelima dan keenam yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.